Sosial media, terutama aplikasi hitam ini, mungkin sudah banyak sekali membuat masalah dan kontroversi di kehidupan masyarakat kita. Tapi lagi dan lagi, satu kebodohan yang cukup menyebalkan di sosial media ini adalah pemahaman filsafat yang dangkal banget, dimana video-video si paling ateis padahal malas ibadah, video-video si paling gak mau lahir di dunia dan nyalahin Tuhan jahat ini itu berterbaran di sosmed ini, yang akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah filsafat emang sesesat itu? Melihat dari statement para filsuf bodong yang agak lain ini. Jadi inilah bagaimana filsafat dirusak oleh TikTok. Saat kita scrolling di TikTok, kita sering menemukan banyak orang yang mengklaim dirinya sendiri sedang berfilsafat, menyebarkan kutipan-kutipan tanpa sumber, teori ngawur, dan glorifikasi ide-ide absurd yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak sepenuhnya pahami. Mereka percaya bahwa semakin sulit dimengerti apa yang mereka coba katakan, semakin dalam pula maknanya. Masalahnya, ini bukan filsafat, tapi pembodohan massal yang dikemas dengan gambar estetik dan musik depresif atau musik-musik dramatis. Mereka, kalau kita lihat, mengutip filsuf-filsuf besar tanpa konteks apapun, menampilkan painting-painting klasik zaman dulu, atau bahkan gambar Nietzsche tanpa mencantumkan nama, atau mungkin tidak pernah membaca satu halaman pun karya-karya mereka. Mereka dengan mudahnya mengatakan, Tuhan telah mati, tanpa memahami maksud Nietzsche yang sebenarnya. Padahal satu kalimat itu memiliki makna yang begitu dalam dan pembahasannya bisa sangat panjang, menyentuh aspek sejarah, budaya, moralitas, hal-hal yang sangat eksistensial terhadap manusia. Nietzsche sendiri sering melihat pseudo intelektual ini di mana-mana, meskipun tidak separah yang sekarang. Dan kita mungkin tidak akan bisa membayangkan bagaimana reaksinya melihat semua kengerian ini. Dia menjelaskan dalam Beyond Good and Evil, seseorang yang tidak mampu memahami suatu pemikiran akan dengan mudah menganggapnya sebagai mendalam. Dalam banyak kasus, kedalaman hanya ilusi yang muncul dari ketidaktahuan. TikTok dan filosofi ini sebenarnya juga sangat bertentangan. Algoritma TikTok dirancang untuk konten cepat, instan, atau yang mudah dikonsumsi. Sedangkan filsafat itu 180 derajat berbeda, sangat kompleks, rumit, dan perlu berpikir dengan kritis dan mendalam di sana. Sangat tidak bisa sebenarnya untuk dijadikan slogan-slogan kosong yang bisa dicerna dengan satu kalimat dan musik-musiknya. Akibatnya, filsafat jadi direduksi habis-habisan sebagai aksesori estetika. Parahnya, konten-konten semacam ini disebarkan oleh mereka yang mungkin tidak pernah membaca filsafat kepada orang-orang yang juga mungkin tidak pernah membaca filsafat, menyebarkan tulisan-tulisan aneh ini di platform yang memang mengapresiasinya. Hasilnya, orang-orang yang memiliki pemikiran sama dan juga tidak pernah membaca filsafat mulai merasa diri sendiri sebagai filsuf hanya karena menonton video berdurasi 30 detik dengan font estetik. Tidak perlu membaca, yang penting terlihat intelektual. Tidak perlu paham, yang penting terlihat keren. Yang lebih mengkhawatirkan, di kolom komentar kita sering menemukan orang-orang yang dengan bangga menyebut diri mereka sendiri dengan "saya adalah nihilisme", seolah-olah nihilisme adalah sesuatu yang patut untuk dirayakan. Para pengaku nihilis ini memaknai hidup dalam kepasrahan, meromantisasi kesia-siaan, dan tunduk pada absurditas sebagai korban kehidupan mereka sendiri. Sekali lagi, seolah-olah itu adalah pencapaian yang luar biasa dan layak diapresiasi. Ini bisa menjadi hal yang sangat cukup mendalam, di mana kebodohan mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Schopenhauer dalam Parerga und Paralipomena menjelaskan ini dulunya. Setiap zaman memiliki omong kosongnya sendiri, tetapi zaman di mana omong kosong dipuja akan melahirkan generasi yang percaya bahwa kebodohan adalah kebijaksanaan. Ini sebenarnya adalah pola yang berulang. Beberapa tahun yang lalu, istilah stoikisme juga mengalami nasib yang serupa. Ketika menjadi tren, semua orang mengaku telah menjadi stoik entah berapa tahun tanpa tahu apa itu stoik dan stoikisme yang sebenarnya. Menurut mereka itu memang tidak perlu. Filsafat sebenarnya di mata mereka tidak perlu. Tapi yang lebih penting adalah pandangan orang lain mengenai itu, bahwa kita adalah orang yang mengikuti filsafat itu agar terlihat keren. Dan itu saja, tidak ada bedanya dengan seorang badut yang haus akan perhatian dan juga sumbangan. Seneca yang memang seorang filsuf stoik juga merasakan kekhawatiran yang sama dengan hal ini. Dia mengatakan, banyak orang tidak mengejar kebijaksanaan, tetapi hanya tampil seolah-olah mereka memilikinya. Mereka tidak ingin hidup dengan bijaksana, melainkan hanya ingin dilihat sebagai orang bijak. Yang menjadi masalah adalah stoikisme kemarin mungkin kesalahpahamannya hanya berujung ke perubahan semua orang menjadi
menjadi apatis atau menjadi psikolog tiba-tiba. Tapi nihilisme dalam bentuk dangkalnya ini bisa memberikan sesuatu yang lebih berbahaya, pemikiran bahwa tidak ada nilai di dunia. Dengan asumsi bahwa mereka benar-benar memahami apa ini maksudnya, justru menjadi fatalisme yang bisa saja memicu depresi massal yang dibuat-buat sendiri. Dan kalau terus dibiarkan, semua orang bisa jatuh ke terpurukan dan bisa saja mengarah pada kehancuran sosial yang lebih luas. Jika terus dibiarkan, fenomena ini bisa berkembang menjadi semacam dogma baru yang menggantikan dogma-dogma lama. Sebuah deep sounding nonsense, omong kosong yang terdengar mendalam, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi. Sekali lagi, hanya untuk terlihat keren. Aneh memang, tapi begitulah fenomena yang harus kita hadapi sekarang. Yang pada akhirnya jelas kalau para filsuf bodong ini hanya menggunakan filsafat sebagai konten semata. Lagi-lagi sama seperti konten kreator pembodohan lainnya di sosial media yang sama, mereka hanyalah orang-orang yang haus akan validasi, membutuhkan perhatian demi menguntungkan dirinya sendiri, entah dalam bentuk uang ataupun kesenangan tersendiri. Orang-orang seperti ini sudah jelas biasa disebut dengan pseudo intelektual, di mana ini merupakan istilah untuk seseorang yang ingin diakui kalau mereka adalah orang yang si paling berilmu, si paling filsafat, dan si paling-paling lainnya. Padahal kenyataannya, pikirannya, ia zong dan tidak sama sekali sepintar itu juga. Yang tentu ini makin memperkuat statement yang gue sebutin sebelumnya, yaitu kalau orang-orang seperti inilah hanya akan membuat konten-konten rage bait yang emang sengaja mengutip atau bahkan mengarang kata-kata filsafat yang so estetik dan sifatnya itu kontroversial. Dan kontroversialnya ya sekalian aja yang paling sakral, yaitu bawa-bawa agama dan Tuhan. Mereka menggonggong kalau Tuhan itu jahat, tidak ada, dan lain-lain demi terlihat kalau mereka sih paling sesat dan beda dari yang lain. Pada aslinya ya emang caper aja. Tanpa sadar di sini sangat berbahaya karena bisa menginfluence banyak orang untuk berpikir sama dangkalnya dengan si konten kreator, dan juga membuat potensial salah paham kalau pemahaman filsafat yang dianut itu sesat. Yang akhirnya di sini balik lagi ke poin gue di video ini, dan ini kalau sosial media itu semua palsu. Semua yang kalian lihat itu adalah orang-orang yang haus perhatian. Mereka bahkan sampai rela berpura-pura bodoh, bahkan sampai beneran bodoh untuk mendapatkan pengakuan dan validasi dari publik. Bisa menggunakan statement yang sifatnya itu provokasi, bodoh semata, standar hidup yang bodoh, bahkan sampai filsafat yang terlalu dangkal. Jadi kalau memang kalian melihat konten yang kesannya itu bodoh banget seperti konten filsafat ini, percayalah itu hanyalah orang caper. Bagaimana dengan komentar-komentar yang isinya terkesan mendukung dan so edgy dari statement si konten kreator nggak jelas ini? Ya jelas itu orang caper juga yang kebelat jadi top komen atau dapat komen biru di TikTok. Padahal sejatinya filsafat adalah sebuah seni di mana kita bisa belajar sebuah pandangan baru tentang semua aspek hidup yang jarang sekali kita perhatikan. Di mana seharusnya semakin orang mendalami sebuah filsafat, justru semakin open minded dia dan bisa respect dengan pandangan orang lain, bukan malah memprovokasi dengan statement ini itu dan memang berniat caper dan menjatuhkan pandangan orang lain. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang fenomena ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian juga sama bingung bahkan muaknya dengan konten filsafat pembodohan yang seolah merasa kalau dia sudah menjadi si paling filsafat? Silahkan komen juga. Pada akhirnya bahkan filsafat yang seharusnya menjadi sebuah seni untuk melihat sudut pandang baru pun akhirnya dirusak oleh orang-orang yang haus akan validasi di sosial media, di mana mereka benar-benar asal bunyi tentang pemahaman ini itu. Dan terima kasih banget buat channel Ardianze yang udah mau collab dan bantu riset banyak di video ini, sehingga video ini bisa memiliki data yang lebih kredibel aja. Jadi, kalian suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.